Here we go. Akhirnya Ruben Amorim resmi menjadi pelatih baru Manchester United. Keren, 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 keren. Selamat untuk Ruben Amorim. Kamu akan mendapatkan tantangan tersulit selama karir sepak bolamu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan update beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada berita baru yang menurutku menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari Fabrizio Romano, Manchester United siap membayar klausul pengeluaran Ruben Amorim dari Sporting Lisbon sebesar 10 juta euro agar dia bisa menjadi manajer baru Manchester United. Sporting Lisbon mengonfirmasi komunikasi formal yang diterima dari Manchester United agar Amorim ditunjuk. Amorim telah menyetujui proposal dan proyek Manchester United. Wow. Manchester United telah memulai pembicaraan dengan Ruben Amorim tentang staf ruang kerjanya. Sporting Lisbon dan Manchester United tetap berhubungan untuk melanjutkan langkah formal setelah Manchester United mengonfirmasi mereka akan memicu klausul keluar sebesar 10 juta euro untuk Amorim. Akhirnya ya, baru hitungannya berapa? 2 harian? 2 harian nggak sampai ya, belum sampai 2 hari ya. Pengganti Erik ten Hag sudah resmi ditunjuk. Wah, keren, benar-benar langkah yang sangat cepat, efisien, cerdas, keren lah pokoknya internal dari manajemen Manchester United untuk saat ini. Gimana ya? Ini menurutku sebuah hal yang memang harus segera dilakukan, mengingat Manchester United sebagai sebuah industri itu harus tetap berjalan, teman-teman. Oke lah. Di kepelatihan Erik ten Hag saat sudah tidak bisa menunjukkan performa yang bagus, ya mau nggak mau pihak manajemen harus memecat ten Hag, dan siapa penggantinya juga harus cepat-cepat dan siapa penggantinya ya juga harus cepat ada gitu loh, nggak bisa berlama-lama baru mencari gini-gini siapa ya cocok nggak ya gitu, nggak bisa, harus ada pengganti yang benar-benar bisa cepat menggantikan posisi Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Dan saat ini akhirnya resmi diumumkan Ruben Amorim sebagai pelatih baru Manchester United. Wow, ini ya terlepas dari prestasinya di Sporting Lisbon, tentu ini akan menjadi warna baru bagi Premier League karena ada beberapa pelatih baru juga di Premier League, terutama untuk musim ini. Dan persaingan tentu akan semakin ketat mengingat Erik ten Hag sudah tidak bisa bersaing di 4 besar. Harapannya ketika nanti Ruben Amorim sudah melatih Manchester United, ini bisa memberikan persaingan untuk posisi 4 besar. Karena sebelumnya ketika di Sporting Lisbon pun situasi klub tersebut sebelum dipegang Ruben Amorim juga sedang terpuruk gitu loh. Dan setelah ada Ruben Amorim bisa bersaing di papan atas klasemen gitu loh. Harapannya sih ketika nanti menghandle Manchester itu bisa seperti itu. Dan yang terpenting bisa tampil konsisten, terlihat progresnya. Ya mau siapapun pelatihnya, ketika sudah berada di Manchester United harus bisa menunjukkan konsistensi itu. Karena ini adalah problem terbesar di era pelatihan sebelumnya, konsistensi. Mau nggak mau nanti di dalam internal Manchester United dari sisi sepak bola pasti akan ada perubahan. Maka dari itu aku pribadi ya selamat datang untuk Ruben Amorim. Terima kasih atas jasanya untuk Erik ten Hag di kepelatihan sebelumnya. Mari kita memberikan sedikit apresiasi. Dan mari kita berharap bahwasanya dengan ditunjuknya Ruben Amorim ini semoga performa Manchester United bisa lebih baik untuk kedepannya. Terlepas nanti dia benar-benar akan terlibat di laga melawan Chelsea pada akhir pekan nanti atau enggak, sepertinya itu nanti akan menjadi
pembicaraan yang lebih mendetail antara Sporting Lisbon dan Manchester United, kapan Ruben Amorim bisa mulai bekerja sebagai pelatih baru, dan apa ya, penunjukan Ruben Amorim ini menurutku langkah yang benar-benar serius bagi Ineos. Karena apa? Karena demi mendapatkan Ruben Amorim, demi mencari pelatih baru Manchester United, pihak manajemen ini rela mengeluarkan uang yang nggak sedikit loh. Bayangkan, Erik ten Hag dipecat, otomatis pihak Manchester United harus memberikan uang kompensasi sebesar 15 juta euro kalau nggak salah. Terus dengan menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru, pihak Manchester United harus mengeluarkan 10 juta euro sebagai klausul pengeluaran Ruben Amorim dari Sporting Lisbon. Terus Manchester United juga memberikan kontrak selama 3 tahun dengan gaji 6,5 juta euro kalau nggak salah per tahunnya. Otomatis kalau kita total itu sudah sekitar 30-an. Ya, 30 juta euroan uang yang harus dikeluarkan dari manajemen demi mendatangkan Ruben Amorim sebagai pelatih baru Manchester United. Cukup banyak, bahkan hampir seperti membeli pemain baru gitu loh. Berarti kan ini Ineos itu tahu bagaimana mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang lebih besar, untuk kebutuhan yang lebih penting, yang mendesak. Jadi tidak serta-merta Ineos ini pelit perhitungan atau bagaimana ya, karena sebelumnya juga sempat ada isu kayak Garnacho dan Kobbie Mainoo mau nebeng ikut pesawat Manchester City untuk datang ke penghargaan Copa Trophy. Intinya adalah ya selamat datang untuk Ruben Amorim, semoga ini bisa menjadi angin segar bagi Manchester United dan semoga bisa menjawab perihal konsistensi di setiap pertandingan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Beberapa sumber di Portugal meyakini proyek Manchester United sangat cocok bagi Ruben Amorim, mengingat ia telah melakukan hal yang sama dengan Sporting Lisbon, mengambil alih salah satu klub terbesar di negara itu pada titik terendah mereka dan mengubah nasib mereka dari awal. Ya, ini yang tadi sudah sempat aku singgung ya. Harapannya memang bisa terjadi seperti itu juga dengan Manchester United. Tapi kembali lagi ya, tekanan yang akan dihadapi, tanggung jawab yang begitu besar menghandle klub yang besar juga tentu akan berbeda. Ya, kalau misalkan Ruben Amorim mengatakan dia ingin tantangan baru, dia menginginkan sebuah perubahan, iya nggak apa-apa. Manchester United adalah salah satu tantangan terbesar dalam karirnya yang akan dihadapi nanti untuk kedepannya. Oke lah, musim pertama nanti masih ke tahap penyesuaian. Musim kedua harusnya bisa tampil lebih bagus karena sudah lebih stabil, sudah menjalani adaptasi selama 1 musim. Musim ketiga akan menjadi penentuan. Ya seperti pelatih-pelatih sebelumnya, musim ketiga itu selalu menjadi batu sandungan bagi para pelatih Manchester United. Karena tidak bisa menunjukkan hasil yang konsisten setiap musim. Tidak bisa menunjukkan progres yang signifikan. Ya mari kita tunggu dengan Ruben Amorim ini nanti seperti apa. Kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim diharapkan merubah gaya permainan Manchester United dengan menerapkan 3 back. Wow, ini adalah pakem dari gaya permainan Ruben Amorim ini kan beberapa kali kalau kita lihat pertandingan Sporting Lisbon itu menerapkan formasi 3-4-3. Ya bermain 3 back dengan 4 pemain di lini tengah. Menurutku ini juga perlu adaptasi juga, mengingat di Premier League itu intensitas permainan juga cukup tinggi, yang dikhawatirkan para pemain di lini pertahanan itu tidak bisa mengimbangi gini loh dengan permainan dengan sistem 3 back. Tapi kembali lagi ya, semua hal juga perlu dicoba. Bahkan kalau kita lihat secara statistik di musim lalu, Sporting Lisbon ini salah satu klub
dengan peringkat keempat di Eropa yang memiliki lini pertahanan tertinggi gitu loh. Di peringkat 3 terbesar itu 2 diantaranya klub dari Portugal. Jadi yang pertama ada Manchester City, yang kedua dan yang ketiga ini FC Porto sama Benfica, urutannya agak lupa. Baru yang keempat Sporting Lisbon. Ini kan menunjukkan bahwa secara pertahanan klub yang dipegang oleh Ruben Amorim itu juga cukup solid gitu loh. Dan semoga ini bisa diterapkan di Manchester United nanti gitu loh. Agar apa ya? Ya lini pertahanan juga menjadi salah satu masalah bagi para pemain Manchester United gitu loh, sering kebobolan. Nah ini kan harus segera diperbaiki ya. Tentu akan sangat banyak PR yang akan diterima oleh Ruben Amorim ya saat menjadi pelatih Manchester. Karena ya secara performa nggak banget. Saat ini lagi jelek memang. Kalau dibilang bagus, ya enggak, lagi jelek. Ini akan menjadi tantangan yang cukup sulit bagi Ruben Amorim untuk musim pertamanya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Ruud van Nistelrooy berharap untuk meninggalkan Manchester United begitu Ruben Amorim menjadi manajer. Karena Amorim hampir pasti akan membawa stafnya sendiri dari Sporting Lisbon. Ini masih belum bisa dipastikan juga ya, mengingat Ruud van Nistelrooy itu juga baru datang ke Manchester United sebagai staf pelatih musim ini. Dan hal itu juga kemungkinan bisa terjadi, bisa enggak. Kembali lagi ya, Ruud van Nistelrooy datang ke Manchester karena permintaan dari Erik ten Hag, dan beberapa staf pelatih itu juga sesuai keinginan Erik ten Hag. Beberapa juga dari orang Belanda, seperti Rene Hage pun demikian. Dan dengan dipecatnya Erik ten Hag, ya ini masa transisi kayak gini nih hal yang harus terjadi gitu loh, nggak bisa dihindari. Mau nggak mau hal seperti ini tuh pasti bakal terjadi gitu loh. Satu persatu staf kepelatihan keluar kalau misalkan nggak cocok dengan sistem pelatih yang baru, dan pelatih yang baru tentu ingin membawa beberapa staf pelatihnya ke Manchester karena Ruben Amorim juga sudah nyaman dengan tim yang ia bentuk di Sporting Lisbon, dan Sporting Lisbon bisa bagus seperti sekarang juga bukan peran seorang diri dari Ruben Amorim karena tim dari staf kepelatihannya itu. Jadi tentu pasti akan ada perubahan dari sisi struktur sepak bola ya. Staf di dalam kepelatihan nanti seperti apa. Ya kalau misalkan Ruud van Nistelrooy pergi meninggalkan Manchester United, menurutku sangat disayangkan juga. Harusnya dengan adanya pelatih baru, ya pelatih yang ada untuk saat ini, staf pelatih yang ada untuk saat ini harusnya bisa menyesuaikan dan tetap memberikan tetap memberikan kontribusi bagi Manchester United. Jadi akan ada sinergi gitu loh, apalagi Ruud van Nistelrooy juga secara peran tetap dibutuhkan gitu loh. Dia kan mantan pemain Manchester United juga, salah satu legend di United, dan dia juga menurutku lebih memiliki passion ya dalam melatih Manchester United gitu loh. Dan dia juga belum selesai gitu loh tugasnya untuk meningkatkan ketajaman para lini serang Manchester United. Itu kan masih belum terbukti untuk musim ini. Ya kalau misalkan benar-benar pergi ya cukup disayangkan juga. Ini adalah tokoh yang memiliki peran penting juga di dalam internal Manchester United. Tapi kalau misalkan benar seperti itu ya mau nggak mau kita semua juga harus bisa menerima gitu loh, karena apapun yang terjadi ya kepentingan klub itu tentu lebih besar dari kepentingan personal gitu loh. Ya oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Tentu ini akan menjadi berita yang cukup menghebohkan di dunia sepak bola, penunjukan Ruben Amorim, dan harapannya ya bisa mengangkat moral para pemain, bisa meningkatkan performa para pemain, dan bisa memberikan dampak positif yang konsisten bagi Manchester United. Kalau misalkan teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan diskusi santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.